Pada kesempatan kali ini, cerita dimulai dengan memperlihatkan dua orang pria yang akan melakukan balapan. Mereka berdua berpacu dengan kecepatan untuk membuktikan siapa yang terbaik. Namun sialnya, salah satu pembalap itu terjatuh. Di rumah sakit, seorang pria parubaya bernama Paul datang untuk menjenguk pembalap yang terluka. Paul merupakan seorang pemilik bengkel sekaligus promotor di ajang balapan bergengsi. Ia marah terhadap Yin karena Yin merupakan salah satu pembalapnya yang akan mengikuti sebuah turnamen di Jepang. Tak hanya memarahi Yin, Paul juga memarahi rekan-rekannya karena kejadian ini. Di lain tempat, terlihat seorang pria bernama Joe yang sedang bersiap untuk berkumpul bersama teman-temannya. Lalu terlihat seorang pria bernama David yang tiba-tiba parkir seenaknya di parkiran yang sudah bertuliskan nomor. Di tempat itu juga kita diperlihatkan seorang pria botak bernama Faye yang merupakan pemilik bar tempat mereka berkumpul. Melihat beberapa piala yang dipajang di tempat itu, nampaknya Faye adalah seorang mantan pembalap. David tak sengaja mendengarkan perbincangan Joe dengan seseorang. Tak lama datang salah satu teman Joe yaitu Jimmy. Ia adalah pemilik parkiran bernomor 2 yang ditempati oleh David. David pun mencoba memperkenalkan diri kepada Joe. Namun karena Joe sedang tidak mood, ia pun tak memperdulikannya. Saat David keluar dari bar itu, ia menemukan motornya sudah tergeletak di tempat lain. Sepertinya itu adalah ulah Jimmy. David pun menanyakan arti nomor di parkiran itu kepada Joe. Namun Joe tetap tak begitu memperdulikan David. David tak penasaran pun berniat mengajak Joe untuk balapan. Merasa ditantang, Joe pun mencoba mencari tahu situasi keadaan lalu lintas. Setelah melakukan sedikit persiapan, mereka pun mulai berbalapan. Aksi kebut-kebutan pun terjadi di sana. Saat balapan berlangsung, David malah belok ke arah yang salah. Karena hal itu, polisi pun mengejarnya. David yang berhasil bersembunyi pun dihampiri oleh Joe. Seketika perbincangan pun terjadi di antara mereka berdua. Joe menyarankan agar motor David disimpan di tempat itu karena polisi sepertinya sudah mencatat plat nomornya. David juga bercerita pada Joe bahwa ia sedang memesan motor yang sama dengan milik Joe. Mendengar jika David akan membeli motor dari Paul, Joe pun menasehatinya karena Paul adalah seorang penipu. Setelah berbincang, Joe pun mengantar David pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah David, akhirnya Joe pun mengetahui jika David ternyata juga seorang pembalap. Di saat dia menghidupkan motornya milik David, tiba-tiba ayahnya keluar dan memarahinya. Karena keasikan berbincang, Joe sampai melupakan sesuatu. Joe langsung bergegas pergi dari rumah David. Joe lupa menjemput kekasihnya yang bernama Annie. Ternyata motor yang Joe pakai merupakan milik bengkel tempat Annie bekerja. Besoknya terlihat David mengunjungi bengkel milik Paul untuk mengambil motor pesanannya itu. Namun saat Paul menunjukkan motor pesanannya itu, David sadar bahwa motor itu adalah motor yang digunakan oleh Joe semalam. Paul pun memeriksanya. Ternyata benar, ia menyadari motor itu sudah terpakai. Seketika Paul pun memarahi semua karyawannya, termasuk Annie. Tapi David tak begitu mempermasalahkan hal itu. Paul pun menasehati David agar jangan pernah bergaul bersama mereka jika ia ingin bersungguh-sungguh menjadi pembalap. Setelah berbincang dengan Paul, David pun menghampiri Annie untuk menanyakan tentang siapa sebenarnya. Ternyata Paul ini adalah ayah dari Joe, tetapi hubungan mereka tidak baik layaknya seorang ayah dan anak. Kemudian David meminta nomor Joe agar ia bisa menemuinya. Malamnya David pun mendatangi Joe. Di sana ia menceritakan soal motornya itu bahwa motor yang Joe gunakan adalah motor yang ia pesan. Banyak perbincangan yang terjadi. Mereka berdua memiliki kesamaan tidak akur dengan ayah mereka. Joe juga memberitahu jika untuk sementara dirinya tidak bisa ikut balapan karena SIM miliknya ditarik polisi karena sebuah kejadian. David dan Jimmy kemudian terlihat berdebat karena sepertinya Jimmy tak begitu menyukainya. Besoknya Joe mengikuti tes untuk mendapatkan SIM-nya kembali. Setelah melakukan tes di jalan, Joe pun berhasil mendapatkannya. Setelah itu, Joe langsung mendatangi kantor asosiasi pembalap untuk mendaftarkan diri.
Tetapi ia ditolak karena reputasinya sebagai pembalap liar. Mendengar hal itu, Joe pun pergi dengan wajah kesalnya. Kemudian Joe mendatangi Fei untuk menceritakan masalahnya itu. Joe menjelaskan yang bisa merubah aturan itu tak lain hanyalah Paul. Tapi Joe tidak ingin memohon kepada Paul. Mendengar hal itu, Fei pun berniat membantu Joe untuk memohon kepada Paul untuk meminta motor baru untuk Joe. Singkatnya, mereka pun mendatangi Paul yang sedang merayakan pesta ulang tahunnya. Di sana Joe memberikan sebuah hadiah, tetapi Paul terlihat biasa-biasa saja. Bahkan Paul seperti tak menganggap Joe. Tanpa basa-basi, Fei pun langsung mengatakan maksud kedatangannya. Jika Joe adalah pembalap yang Fei maksud, Paul pun langsung beralasan bahwa motornya sudah ia gunakan untuk semua pembalapnya. Ditambah lagi, ia telah merekrut pembalap baru. Paul pun menjelaskan bahwa Davidlah orang yang dimaksud. Mendengar hal itu, Joe pun marah. Sebelum Joe pergi, sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Kemudian salah satu pembalap Paul memberitahu seandainya David berhasil menjuarai balapan di lintasan, ia belumlah menjadi pemenang jika belum mengalahkan Joe. David pun mengejar Joe karena ia tidak ingin salah paham karena dia sudah menjadi pembalap ayahnya. Tetapi karena Joe terlihat sangat kesal, ia pun tidak memperdulikannya. David dan teman-temannya pun berniat menantang Joe untuk balapan. Awalnya Joe tak memperdulikannya, karena Annie tak mengizinkannya untuk balapan. Namun akhirnya, Joe pun menyuruh Annie untuk pulang karena mereka terus memprovokasinya. Joe pun langsung menghampiri mereka dan bersiap untuk melakukan balapan. Aksi kebut-kebutan pun terjadi di sana. Di saat Joe memimpin balapan, terjadi insiden yang membuat Joe mengalami kecelakaan berat. Joe pun terluka sangat parah. Melihat hal itu, David pun segera menghentikan balapannya untuk segera membawa Joe ke rumah sakit. Joe yang kritis pun mengingat kembali kenangan-kenangan buruk yang pernah ia alami. Tak hanya itu saja, Joe juga mengingat kenangan-kenangan manis saat bersama dengan Annie. Selama di rumah sakit, dirinya mengalami koma yang cukup lama sehingga Annie lah yang merawat dirinya dengan sabar. Melihat Joe yang telah siuman, membuat Annie menangis karena ia takut kehilangan Joe. Singkatnya, Joe yang sudah mulai membaik pun melanjutkan perawatan di rumahnya. Dengan penuh kasih sayang, Annie merawat Joe. Semua Annie lakukan dengan harapan kekasihnya itu dapat segera pulih seperti sedia kala. Perlahan keadaan Joe pun kini telah mulai membaik. Saat Joe sedang makan malam bersama Annie, ia tak sengaja melihat tayangan jika David telah menjadi juara. Besoknya David memberikan piala kemenangannya dengan harapan Joe dapat kembali balapan. Suatu hari terlihat teman-teman Joe datang untuk menjenguknya. Sela-sela perbincangan, mereka menyuruh agar Joe cepat turun ke lintasan lagi. Mendengar hal itu, Annie pun seketika marah. Ia menyuruh mereka semua untuk pergi dari sana. Melihat kekasihnya marah, Joe pun berusaha untuk menenangkannya. Annie marah karena ia tak ingin kehilangan kekasihnya itu. Joe pun mencoba menjelaskan pada Annie mengapa ia begitu mencintai balapan. Kemudian Joe meminta Annie untuk mengizinkannya balapan satu kali lagi. Setelah itu, ia tak akan balapan lagi. Pada akhirnya, Annie pun mengizinkannya. Setelah benar-benar sembuh, Joe pun mencoba memacu motornya lagi untuk menghilangkan rasa traumanya. Awalnya semua berjalan dengan mulus. Namun saat berada di tikungan, dirinya merasa ketakutan karena teringat insiden waktu itu. Setelah itu, Joe menceritakan ketakutannya tersebut kepada Annie. Annie yang mendengarnya merasa senang. Ia menganggap jika Joe sudah waktunya untuk pensiun. Annie pun mengajak Joe untuk lebih serius mengelola bengkelnya. Bengkel Joe pun direnovasi menjadi lebih baik lagi. Tetapi karena Joe sudah tak lagi balapan, bengkel tersebut pun sepi dari pengunjung. Karena hal itu, Joe pun mengajak Jimmy pergi ke bar untuk mempromosikan bengkelnya. Setibanya di sana, Joe melihat parkiran motornya sudah dicoret entah oleh siapa. Saat Joe masuk ke dalam, David dan rekan-rekannya juga berada di sana.
Meski suasana sedikit canggung, Joe tetap membagikan kartu nama bengkelnya. Tetapi karena salah satu rekan David mengacuhkannya, seketika Jimmy pun marah. David mencoba menenangkan dan mencairkan suasana. Tapi karena Jimmy selalu berpikiran buruk terhadapnya, membuat suasana semakin memanas. Tak disangka, Yin pun menantang Joe untuk balapan. Ia menganggap Joe sudah tak punya nyali lagi untuk balapan. Joe lebih memilih diam atas perkataan itu. Dirinya sadar dulu ia pernah melakukan hal yang sama saat dirinya masih menjadi nomor 1. Yin dan semua rekannya pun memutuskan untuk pergi dari sana. Jimmy yang tak terima pun berniat menantang David untuk balapan. Meski Joe melarangnya, Jimmy tetap keras kepala. Ia tak mendengar perkataan Joe. Jimmy langsung menghadang David dan menantangnya balapan. Namun David tak menghiraukan tantangan tersebut. Jimmy yang emosi pun memutuskan mengejarnya. Mereka bertiga pun kejar-kejaran di jalan. Karena ia takut terjadi apa-apa. Tapi perkataan Joe tak dihiraukan oleh Jimmy. Ia terus memacu motornya. Hingga suatu kecelakaan pun terjadi. Jimmy menabrak sebuah truk hingga motornya hancur terlindas truk tersebut. Tak disangka, Jimmy pun keluar dari kolong truk. Ia malah mencari motornya dibanding memikirkan nyawanya sendiri. Agar Jimmy tak panik, Joe pun mencoba untuk memberi air minum kepadanya. Namun tiba-tiba Jimmy menyemburkan airnya beserta darah dari mulutnya. Ternyata Jimmy mengalami luka dalam. Jimmy pun akhirnya tewas di tempat kejadian. Karena kejadian itu, Joe pun memberanikan diri menemui ayahnya. Joe memohon kepadanya untuk diberi motor baru karena dia berniat untuk kembali balapan lagi. Namun karena ayahnya menolak, perdebatan pun terjadi di antara mereka. Karena tingkah Joe yang tak sopan, ayahnya pun marah dan menamparnya. Karena kejadian itu, akhirnya ibu tiri Joe pun membujuk ayahnya agar memberikan apa yang Joe mau. Meski sempat tak mau, ayah Joe pun mulai berpikir saat mendengar perkataan istrinya itu. Besoknya saat Joe tengah sibuk memperbaiki motornya, tiba-tiba sebuah motor baru pun datang. Di sana juga terlihat ayah Joe yang tak berani menghampiri anaknya itu. Tapi sepertinya hubungan mereka sudah semakin membaik. Melihat Joe akan kembali balapan, Annie pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Annie pun menuliskan sebuah surat untuk Joe. Sementara itu, Joe memulai latihannya bersama Faye. Dirasa persiapannya sudah cukup, akhirnya Joe mendatangi David untuk menantangnya balapan. Menyadari Annie akan pergi, Joe pun berusaha menemuinya. Namun keputusan Annie sudah bulat. Ia akan tetap pergi karena tak mau terus-terusan menghalangi keinginan Joe. Meski Joe terus memohon, Annie pun tetap akan meninggalkannya. Singkat waktu, hari balapan pun tiba. Baik David maupun Joe sama-sama telah siap untuk balapan itu. Tanpa membuang banyak waktu, mereka pun langsung memulai balapan. Mereka berdua pun bersaing untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Di tengah balapan, Joe memimpin jalanan balapan tersebut. David yang tak ingin kalah pun terus berusaha untuk menyalip Joe. Saat berada di tikungan, David pun berhasil mendahuluinya. Merasa traumanya masih belum teratasi, Joe pun memutar motornya. Ia mengumpulkan semua keberaniannya untuk melawan rasa takut tersebut. Akhirnya, Joe berhasil mengalahkan rasa traumanya. Dengan kecepatan tinggi, ia berusaha mengejar David. Saat Joe memacu motornya dengan cepat, insiden yang tidak diinginkan pun terjadi. Joe terjatuh saat berusaha menghindari nenek-nenek yang menjatuhkan kaleng-kalengnya. Joe pun segera menghentikan balapannya saat mendengar nasihat yang diucapkan nenek tersebut.
David yang kembali ke sana pun juga memilih untuk menghentikan balapan itu. Kemudian mereka berdua pun duduk bersama sambil berbincang-bincang. Joe menceritakan semuanya kepada David, begitu juga sebaliknya. Mengetahui jika Annie akan pergi, David pun membujuk Joe untuk segera menemuinya. Meski awalnya sempat ragu, pada akhirnya Joe pun pergi untuk segera menemui Annie. Annie yang akan pergi ke bandara berharap jika Joe datang menemuinya. Karena telah lama menunggu, Annie pun mengira jika Joe tak akan datang. Dia berniat untuk segera pergi menggunakan taksi. Untung Joe datang tepat waktu. Joe pun meminta Annie untuk mengurungkan kepergiannya. Joe berusaha membujuk Annie karena ia sadar ia tak dapat kehilangan kekasihnya itu. Joe berjanji akan berhenti dari dunia balapannya. Setelah perbincangan yang cukup panjang, Annie pun akhirnya membatalkan niatnya untuk pergi ke Kanada. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!